Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara program kita hari ini yaitu pembukaan Tahsin Ahwat atau Tahsin from Home untuk angkatan ke-12. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan umatnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami hormati, sini ada Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Yang kami hormati juga ada Ustazah Sari Nurul Hanifah sebagai koordinator eh, Tahsin from Home. Yang saya hormati juga di sini ada para asatizah pengajar dari Tahsin from Home Markas Al-Jas. Dan yang saya hormati juga kepada para seluruh peserta Tahsin from Home, baik angkatan 12, kelas Tahsin, maupun dari kelas Talaki, maupun dari kelas Tahfiz. Alhamdulillah, saya akan bacakan rundown pada pembukaan malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, tadi sudah Anda buka. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada nasihat Quraniyah dari Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Yang keempat ada sambutan atau penyampaian dari koordinator program Tahsin from Home Akhwat, yaitu dari Ustazah Sari Nurul Hanifah. Yang berikutnya adalah penjelasan mengenai sistem pelaksanaan kelas atau pembelajaran Tahsin from Home di Markas Alijaz selama 1 tahun ke depan atau 2 semester, insya Allah. Dan yang terakhir ditutup dengan doa dan penutup. Baik, langsung saja. Mari kita awali acara ini ya kita dengan membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan Quran, Tilah Quran dari Ustadz Asid. Apakah sudah hadir? Nah, kepada Ustadz Asid dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Asid atas pembacaan Qur'annya yaitu di surat Al-A'la. Insya Allah. Oke, mari kita lanjut ke acara kita berikutnya, yaitu adalah nasihat Qur'annya yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Kepada beliau dipersilahkan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alil Qur'ana imaman lana wa hudan wa rahmah. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ربنا علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا. اللهم علمنا القرآن وأسدنا به. اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para kaum muslimin, para pembelajar tahsin from home yang dirahmati Allah, para guru-guru tahsin from home yang dirahmati Allah, juga koordinator tahsin from home yang dirahmati Allah, Ustazah Hanifah bersama dibantu oleh Ustazah Mega, barakallahu fikum. Juga kepada yang baca Al-Quran, Ustaz Asid, barakallahu fikum, dan yang di balik layar, Ustaz Salman, barakallahu fikum, dan seluruh yang ikut membantu program TFH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ana doakan semoga semua yang terlibat dalam acara TFH ini diberikan oleh Allah pahala yang tidak terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi pahala yang terus mengalir terus sampai hari kiamat, sehingga menjadi pemberat timbangan di pertimbangan amal saleh di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh peserta TFH yang baru dan mungkin ada yang lama yang hadir, selamat, hari ini antum terdaftar menjadi salah satu penuntut ilmu yang paling baik, ilmu yang paling mahal, ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu Al-Quran Al-Karim, ilmu yang paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Al-Quranu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Quran itu tinggi dan tidak ada yang bisa melebihi ketinggian Al-Quran Al-Karim. Semuanya yang dirahmati Allah, kita pertama bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai pembelajar Al-Quran. Lebih lagi jika kita dipilih menjadi seorang guru Al-Quran, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran, tidak ada yang lebih baik daripada penuntut ilmu Al-Quran, dan juga guru-guru Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wa an atluwal Quran. Nabi diperintahkan untuk baca Quran, wa an atluwal Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk, pertama di situ di ayat surat An-Naml, ya, yang ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi itu diperintahkan untuk menyembah Allah. Umirtu an a'buda rabb hadhil baldah. Saya diperintahkan untuk menyembah Allah. Setelah menyembah Allah, yang kedua perintahnya adalah wa an atluwal Quran, yaitu saya diperintahkan untuk baca Al-Quran. Jadi kurang sempurna seorang muslim kalau dia bertauhid kepada Allah tapi dia tidak membaca Al-Quran, bertauhid kepada Allah tapi dia tidak belajar Al-Quran, kurang sempurna. Maka bersyukurlah antum semua sudah bertauhid, mengesahkan Allah dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian antum membaca Al-Quran Al-Karim atau belajar Al-Quran Al-Karim. Karena itu kesempurnaan dari tauhid adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Ada seorang sahabat berkata, Abu Darimi, beliau mengatakan bahwasanya kecintaan seseorang terhadap Allah dan Rasulnya bisa dilihat dengan kecintaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi bukti antum mencintai Allah dan mencintai Rasulnya itu kalau antum itu cinta dengan kalamullah, cinta dengan Al-Quran Al-Karim. Maka alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita hari ini berada di kelas terbaik, yaitu kelas Al-Quran. Bukan Al-Hijaznya, bukan TFH-nya, tapi Al-Qurannya, ya. Al-Qurannya yang membuat antum mulia, membuat antum baik. Baik, yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan
kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum Ana mulai, Ana ingin berinteraksi dengan antum sekalian. Mohon respon Ana dengan chat aja. Antum ketik di halaman chat atau apa di sini? Chat ya, chat. Ana ingin semuanya mengechat eh, jawab pertanyaan Ana. Pertanyaan Ana adalah apa tujuan antum berada di ruang ini saat ini? Apa tujuan antum saat ini mendaftar sebagai peserta pembelajar Al-Quran? Apa tujuan antum? Apa goal antum atau bahasanya apa harapan akhir antum? Apa yang antum inginkan dari ikut belajar Al-Quran TFH ini? Nah, silakan masing-masing menulis. Kita akan membaca. Silakan. Pertanyaannya, apa yang diharapkan dari mengikuti program TFH ini? Apa yang antum harapkan? Apa yang antum tuju dari program TFH ini? Silakan. Dicoba. Dicoba jarinya menulis sesuatu yang bermanfaat. Masya Allah. Yang baca, ketika tulisan antum dibaca, jadi pahala buat antum. Apabila dibaca, jadi pahala buat antum. Ayo. Yang pertama, Ibu Sofiati ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua, Ibu Alif ingin memperbaiki bacaan ngaji. Ingin baik tajwid dan makhrajnya. Memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan grup ini insya Allah menjaga semangat. Masya Allah. Ini bagus nih ada tambahan. Menjaga semangat. Ya, kemudian tujuan saya dapat baca Quran dengan baik dan benar. Mengerti bacaan Quran. Lebih baik dalam membaca Al-Quran. Sudah baik, ingin lebih baik lagi. Masya Allah. Memperbaiki dan memahami serta memperdalam lagi bacaan Al-Quran agar istiqamah bersama Al-Quran. Masya Allah, ada ini istiqamah. Masya Allah, meraih ridha Allah dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ada lagi tambahan, ingin mengajarkan Al-Quran ini. Barakallahu fiik. Ingin memperbaiki cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah, memperbaiki bacaan Al-Quran dan memahaminya. Yang ingin memahaminya nanti ikut kelas tadarus ya, kelas tadabbur. Daftar sama Ustazah Mega. Kelasnya sama kelas umum, terbuka untuk siapa saja tanpa ada apa-apa. Kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mencari ilmu Al-Quran sampai usia terakhir, Masya Allah. Allah berkahkan umurnya, Insya Allah. Itu memperbaiki bacaan. Baca Al-Quran dengan baik. Ya, rata-rata tujuannya sama, perbaiki bacaan Al-Quran. Cuma ada yang tambahan tadi, mengajar. Saya Elis, qadarullah, menggunakan handphone teman. Ingin mempelajari ilmu Al-Quran agar sholat saya semakin sempurna. Masya Allah. Bukan hanya baca, tapi biar sholatnya sempurna. Betul, barakallahu fiik. Agar bisa membaca Al-Quran sesuai dengan agar bisa membacanya sesuai dengan aturannya, dengan hukumnya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya, jadi alhamdulillah handphonenya sehat semua, hurufnya bisa diketik semua, tangannya juga sehat semua, jarinya sehat semua. Alhamdulillah. Ingin memperbaiki bacaan Al-Quran agar memperoleh syafaat di akhirat. Allahu Akbar. Ada tambahan lagi nih. Niatnya, Masya Allah, ingin dapat syafaat di akhirat. Allahu Akbar. Ya, agar meningkatkan keimanan. Allahu Akbar. Ketakwaan. Allahu Akbar. Dan bisa mengamalkannya. Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kaum muslimin, kata ulama, al-ulama'u tujjarun niyah. Kita itu harus berniaga dengan Allah dalam niat. Ulama lah orang yang paling pandai dalam berniat. Ulama adalah orang yang paling pandai berniat. Karena mereka kenal Allah, mereka kenal Rasulullah, mereka kenal hukum Allah. Mereka mengenal ajaran Allah. Sehingga mereka itu meniatkan satu pekerjaan dengan banyak niat. Satu sedekah buat saya, ayah saya, ibu saya. Satu niat baca Quran buat saya dan ayah saya. Karena ada pendapat dari sebagian ulama, boleh menghadiahkan Quran kepada mayit. Bagi yang meyakini itu, maka dia niatkan. Atau saya mau belajar Quran sekarang. Niat saya supaya saya bisa baca dengan lancar. Yang kedua, supaya saya bisa jadi guru buat anak-anak saya atau buat orang lain. Yang ketiga, niatnya semoga Quran yang saya baca, yang saya pelajari bisa menjadi syafaat saya di akhirat kelak. Masya Allah. Semoga Quran yang saya baca, yang saya pelajari bisa menambah keimanan saya. Atau niat lain supaya saya dapat lingkungan yang saleh yang bisa menguatkan saya dalam Al-Quran Karim. Jadi kaum muslimin, ulama itu adalah tujarun niyah. Mereka itu mengumpulkan niat dalam suatu pekerjaan. Berbagai macam niat dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pembelajar Al-Quran yang dirahmati Allah, maka yang pertama luruskan niat kembali.
Kita samakan niat kita dan kita perbanyak niat kita. Niat yang paling dasar kita ingin perbaiki bacaan. Tambah niat yang lain supaya bisa mengajar Quran kepada anak atau kepada yang lain. Tambahkan niat lagi semoga Al-Quran yang saya baca, saya pelajari ini bisa menjadi syafaat buat saya di akhirat. Tambah lagi niat yang lain. Semoga dengan saya baca Quran bersama guru, semoga menambah keimanan saya. Tambah yang lain. Semoga dengan saya baca Quran bersama halaqah saya satu grup 7 orang, saya jadi kenal dengan fulan, mendapat lingkungan yang saleh. Nah, tambahkan niat-niat itu semua. Semoga tertumpuk niat itu menjadi pahala besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang pertama, guru-guru Quran ada di sini semua. Hadir nggak guru-gurunya nih? Ustazah Mega, Ustazah Hanifah? Hadir sebagian saat. Hadir. Sebagian ya. Anda mau nasihatin buat guru-gurunya dulu. Guru Al-Quran silakan Ustazah Mega ditunjuk salah satu gurunya baca surat Ar-Rahman ayat 1-2. Gurunya baca surat Ar-Rahman ayat 1-2. Nah, Baik, di sini ada Ustazah Mardiana. Ustazah Mardiana, ada Ustazah Mardiana? Bisa on mic? Oke. Ya, Ustazah. Nah. Silakan Ustazah untuk membaca surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Sebentar, Ustazah. Nah, nah, Itu mana ya, Bang? atau ada peserta yang mau baca surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Peserta? silakan bagi peserta boleh. Ibu Titi mau coba Nah, baca? silakan. Ayo. Mudah ayat 1 dan 2. Mudah. Ibu Titi Nuraini, silakan. Nah, bismillah. Mic-nya dinyalain dulu. Eh, Titi. Pencet dulu Bu mic-nya, bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Syukran, jazakallah khair. Masya Allah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Silakan diketik. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman. Silakan. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Apa artinya? Sangat pengasih, penyayang. Masya Allah, pengasih, penyayang. Baik. Ar-Rahman, nama Allah artinya maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana lebih luas rahmat Allah dalam sifat Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ayo, pertanyaan kedua, barakallahu fikum. Mana lebih luas kasih sayang Allah? Cinta Allah, sayang, lembut Allah itu lebih luas di Rahman apa di Rahim? Ar-Rahman, Masya Allah, sahih. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang sangat besar, sangat super besar kaum muslimin. Ar-Rahman. Baik, Ar-Rahman. Lanjut, yang kedua, Allamal Quran. Apa Allamal Quran? Apa Allamal Quran? Artinya silakan. Allama. Apa allama? Yang telah mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar.
Kita ambil pelajaran di sini ya. Allahu Akbar. Jadi Ar-Rahman, Allah yang sangat-sangat pengasih. Allah mengajarkan Al-Quran. Kita ambil pelajaran pertama. Berarti kasih sayang Allah yang paling besar yang pertama adalah apabila seseorang diajarkan Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah yang sangat besar. 'Allama Al-Quran. Kasih sayang Allah yang pertama kali, rahmat Allah yang paling luas, paling besar adalah ketika Allah mengajarkan kepada seseorang Al-Quran. Ya, apa tadi? Rahmat Allah yang paling luas dalam bentuk apa? Rahmat Allah yang paling luas dalam bentuk apa? Silakan ketik. Dalam bentuk apa? Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Dalam bentuk apa? Silakan tulis. Rahmat Allah yang paling besar. Ar-Rahman. Ya Rahman. Kasih sayang Allah yang paling besar adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi barang siapa yang mendapatkan Al-Quran, berarti dia mendapatkan apa? Barang siapa yang mendapatkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran, difahamkan Al-Quran, diberikan hafalan Al-Quran, berarti dia mendapatkan bagian apa? Dia mendapatkan bagian rahmat yang paling besar. Siapa manusia yang paling ahli dalam Al-Quran? Siapa manusia yang paling ahli di atas muka bumi ini? Yang paling pertama menerima Quran, paling ahli. Siapa dia? Siapa beliau? Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling besar mendapatkan rahmat Allah. Beliaulah yang pertama mendapatkan Al-Quran Karim. Jadi kalau antum ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, bantuan Allah, jalan keluar dari Allah, jangan tinggalkan Al-Quran. Wallahi keberkahan Al-Quran akan terbukti ketika antum sudah dekat dengannya. Ketika antum hari-hari dengannya hidup dengan ikhlas. Guru-guru Al-Quran, antum semua para guru Al-Quran, alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk menjadi pengajar. Bukan sekedar belajar Quran. Bahkan antum sudah sampai kepada mengajarkan Al-Quran. Berarti rahmat Allah kepada para guru Quran udah besar, sangat besar. Nikmati itu, rasakan itu, dan ajarkanlah kepada murid-murid dengan ikhlas, dengan baik, dengan semangat, dengan niat supaya mereka mendapatkan rahmat Allah, supaya mereka mendapatkan Al-Quran lewat antum. Ya, lewat para guru-guru sekalian. Oke, jadi pelajaran pertama, orang yang mendapatkan rahmat Allah yang paling besar adalah Allah akan ajarkan kepadanya Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Yang kedua, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. 'Allama Al-Quran. Berarti siapa yang mengajarkan Al-Quran? Sesungguhnya. Jawab, siapa yang mengajarkan Al-Quran sesungguhnya? Siapa? Tafadhal. Allah. 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 Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Ketika Allah mengajarkan Al-Quran, lihat, Allah menggunakan sifat apa? Asma'nya apa? Namanya apa? Nama Allah ada 99. Ada berapa nama Allah? 99. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah, sayalah yang mengajarkan Al-Quran, Allah keluarkan sifatnya apa? Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Jadi antum sekarang fahami. Pelajaran kedua adalah bahwa Al-Quran yang mengajarkan Allah. Jadi kalau guru-guru dapat Al-Quran dan kita murid mau belajar Quran, sesungguhnya Allah lah yang akan mengajarkan kita. Allah yang membuat kita mampu. Allah yang membuat kita bisa. Guru itu digunakan oleh Allah, dipakai oleh Allah, dijadikan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk mengajarkan kita. Tapi sesungguhnya yang hakikinya ilmu Al-Quran yang nanti kita dapat, kita bisa makhrajul huruf, kita bisa sifatul huruf, kita bisa lancar baca Quran, kita bisa dekat dengan Quran, sesungguhnya Allah yang ngasih itu. Guru kita adalah perantara yang Allah pilih. Bersyukurlah kalian para guru dipilih oleh Allah. Mereka adalah dipilih oleh Allah. Mereka dikirim oleh Allah kepada antum sekalian, wahai para murid yang akan mendaftar, yang akan belajar. Mereka dikirim oleh Allah untuk antum, supaya Allah ajarkan pada antum sekalian Al-Quran. Nah, jadi yang mengajarkan Al-Quran adalah Allah sebenarnya. 'Allama Al-Quran. Jelas. Antum mau baca Quran, Al-Quran mengatakan 'Allama Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Maka kalau kita tahu
bahwa Al-Quran itu adalah Allah yang mengajarkan. Walaupun kita berguru, walaupun kita datang ke ustadz, ke ustadzah, tapi tetap kita minta dan berdoa. Kepada siapa kita minta dan berdoa agar bisa baca Quran dengan baik? Kepada siapa? Ya Allah. Kepada Allah. Maka amalan yang kedua atau pemahaman yang kedua adalah perbanyaklah berdoa agar Allah ajarkan kita Al-Quran. Ya, selama antum ikut TFA nanti 1 tahun atau 6 bulan, maka perbanyak dalam salat. Ya Allah, ajarkan aku Al-Quran. Wahai Allah yang maha pengasih. Wahai Allah yang maha penyayang. Wahai Allah yang sangat kasih dan sayang kepada hambanya. Tolong ajarkan aku Al-Quran. Tolong ajarkan aku Al-Quran. Ajarkan bacaannya. Ajarkan pemahamannya. Ajarkan pengajarannya kalau perlu. Minta bacanya, pemahamannya. Kalau perlu minta lagi Allah ajarkan aku biar bisa memahamkan kepada orang lain. Jadi minta karena sesungguhnya Allah alam Al-Quran. Gitu ya. Jadi kepada para guru dan peserta, jangan lupa bahwa Allah ingin memberikan antum rahmat yang besar, kasih sayang besar. Buktinya antum sedang berada di lingkungan Al-Quran. Yang kedua, ketahuilah bahwa yang mengajar Al-Quran itu Allah. Maka perbanyaklah minta kepada yang mengajarkan, yang memilikinya. Minta, ya Allah, ajarkan aku Al-Quran. Ya Allah, aku belum bisa huruf sad, dad, ta. Saya belum bisa huruf yang tebal-tebal. Kha. Ya Allah, ajarkan aku huruf kha. Ajarkan aku huruf ain. Ajarkan, ya Allah, ajarkan. Gurunya mendoakan, ya Allah, ajarkan murid saya huruf ain. Ajarkan murid saya huruf sad. Ajarkan huruf saya huruf murid saya, ya Allah, ajarkan huruf dad. Ya Allah, ajarkan dia huruf dad. Muridnya juga berdoa, ya Allah, ajarkan saya huruf dad, huruf ain, huruf sad, ta, huruf-huruf tebal, ya Allah, ajarkan, ya Allah. Ya Allah, lancarkan aku Al-Quran. Jadi gurunya mendoakan, muridnya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga dan ini pesan yang terakhir, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Baik, kalau kita lihat di sini, Allah yang mengajarkan Al-Quran punya sifat apa? Allah mengajarkan Al-Quran dengan sifat apa tadi? Dengan sifat apa? Dengan sifat apa? Pengasih. Maka antum sebagai guru Quran, jadilah guru Quran yang pengasih. Jadilah antum guru Quran yang pengasih. Jadilah antum juga murid Quran yang pengasih. Ya, bukan hanya gurunya. Ayat ini memang gurunya, Allamal Quran. Gurunya jadilah orang-orang yang pengasih kepada muridnya, yang baik, yang penyayang kepada hamba Allah yang lain. Guru Quran adalah orang yang paling lembut, paling baik, paling penyayang. Wahai para guru Quran, jadilah Ar-Rahman kepada murid-murid antum. Dan muridnya juga, tolong jadilah murid yang baik, murid yang pengasih, murid yang penyayang kepada gurunya, ya, murid yang sabar dengan gurunya, murid yang ikuti perintah gurunya. Jadilah antum semua orang-orang yang berkasih sayang, baik gurunya kepada muridnya atau muridnya kepada gurunya. Jadilah antum orang yang baik. Maafkan kalau gurunya salah, maafkan kalau muridnya salah. Jadilah Ar-Rahman. Jadikan simbol belajar Quran di TFH ini simbol kasih sayang, simbol rahmat, simbol kebaikan, simbol sayang. Guru sayang kepada murid, murid sayang kepada murid sayang kepada gurunya. Jadikan simbol Quran itu, karena memang Quran adalah rahmah, Quran adalah kasih sayang. Allah turunkan Quran dengan kasih sayang Allah, maka dia harus memberikan kasih sayang bagi yang belajarnya dan bagi yang mengajarkannya. Baik, itu aja 3 pesan dari Ana. Selamat kepada antum semua yang berada di naungan Allah, di Ma'dubatur Rahman, atau di jamuan Allah, yaitu Al-Quran Karim. Atau kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Quran adalah warisan Allah, warisan Rasulullah SAW, warisan Rasulullah. Yang lain dapat warisan harta, yang lain dapat warisan tahta, tetapi antum dapat warisan dari Rasulullah Al-Quran. Ambillah warisan itu, terimalah dengan baik. Dialah warisan terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Selamat dalam warisan Rasulullah, selamat dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala, selamat dalam kasih sayang Allah Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Selamat belajar di TFH. Semoga Allah ajarkan antum Al-Quran, Allah fahamkan antum Al-Quran, Allah mudahkan antum tilawah Al-Quran. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya hari ini. Insyaallah. Oke, langsung saja kita lanjut ke cara yang berikutnya, yaitu adalah penjelasan mengenai
sistem belajar di Tahsin from Home Markas Al-Hijaz selama 2 semester atau selama 1 tahun ke depan, insya Allah. Langsung saja dipersilahkan kepada Ustazah Sarinul Hanifah untuk menjelaskan terkait program. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, Ana Hanifah dari Ustazah Mega bersama dengan Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kami di Markas Al-Hijaz ini menjalankan tahsin from home selama sampai saat ini sudah di angkatan 12 ya. Selamat kepada ibu-ibu semua yang alhamdulillah sudah bisa masuk dan bergabung bersama kami di kelas tahsin. Adapun pada peserta lain yang dari kelas tahsin kemarin setelah 1 tahun sudah naik ke kelas talaki. Oke, kita sudah mendengarkan nasihat dari Ustadz Rahmat Hidayat Lubis barusan, maka saya akan menjelaskan KBM atau kegiatan belajar mengajar di Tahsin from Home ini. Kenapa sih awalnya ada Tahsin from Home? Kenapa dari rumah? Karena untuk memudahkan ibu-ibu sekalian yang bekerja ataupun yang di rumah, yang banyak kegiatan, harus mengurus suami, harus mengurus anak, dan yang lainnya, supaya tetap mudah untuk belajar Al-Quran dimanapun berada. Dan seringkali kita itu belajar nggak hanya lagi di rumah, tetapi sedang di perjalanan, sedang safar pun tetap, ataupun sedang kuliah, tetap bisa belajar Al-Quran. Jadi harapan saya bahwa ibu-ibu yang sudah masuk ke dalam program ini mohon untuk istiqomah, karena dari 60 pendaftar, akhirnya kita terima sekitar 36 murid untuk di 1 tahun ke depan di kelas tahsin. Nah, baik, kita lihat slide-nya. Nah, di sini kurikulum program kami itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yang bagian paling bawah, yaitu adalah tahsin. Kelas tahsin ini akan kita jalani selama 1 tahun, yaitu 2 semester, untuk memahami dari dasar lagi. Bagaimana makhorijul huruf, dari mana sih keluarnya suara masing-masing huruf itu, bagaimana sifat-sifatnya, sifat yang khusus, sifat yang berlawanan maupun tidak berlawanan, kemudian bagaimana hukum-hukum tajwidnya. Mungkin beberapa dari ibu-ibu sekalian sudah mengetahui hukum-hukum tajwid itu, namun nanti guru-guru kita akan menjelaskan kenapa ada hukum ini, kenapa terutama di Rosm Usmani. Di Rosmul Usmani yaitu tulisan Al-Quran yang terstandar sesuai dengan Khalifah Utsman, yang standar internasional, supaya ibu-ibu bisa membacanya dan juga nanti mengajarkannya. Jadi di kelas kami ini nggak cuma fokus ibu-ibu bisa membaca sendirian, tapi harapannya setelah ibu bisa dan ibu paham, ibu kemudian bisa mengajarkannya lagi ke saudara-saudari kita. Karena memang wajib untuk kita mempelajari tajwid untuk diri kita sendiri bisa membaca Al-Quran dengan baik. Lalu ada baiknya kita setelah kita mendapatkan ilmu itu bisa menzakati ilmunya dengan membaginya lagi. Maka pelajaran kita serius, walaupun buku panduannya adalah Iqra. Kenapa Iqra? Karena di situ ada skala prioritas dari awal sampai akhir yang lebih tinggi. Tetapi nanti yang akan dijelaskan juga akan lebih dalam. Tidak cuma sekedar hamzah, alif, ba, ta, sa, enggak. Tapi semua anatominya, semua organ pengucapannya, semua sifat-sifatnya, bagaimana harokat yang seharusnya, dan itu menjadi modal untuk ibu-ibu bisa mengajarkannya lagi, insya Allah. Nah, setelah 1 tahun, nanti ada program talaki. Jika ibu lulus, di dalam setiap evaluasi, setiap EPTA 1 sampai 6, maka ibu mendapatkan hak untuk masuk ke dalam kelas talaki di tahun berikutnya, di tahun depan, yaitu kelas untuk membaca Al-Quran lebih fokus dalam prakteknya, terbagi juga dalam 2 semester, yaitu dari surat Al-Fatihah, lalu surat An-Nas sampai Ad-Duha, memang dari bawah ke atas, lalu semester 2-nya dari surat Al-Lail sampai An-Naba. Karena kita melihat dari prioritas yang paling yang mudah dulu dan yang paling penting dulu. Nah, kemudian setelah 2 tahun berjalan, harapannya semua ibu-ibu bisa masuk ke dalam kelas tadabbur. Kelas tadabbur ini nanti akan sebenarnya bisa diikuti dari sekarang juga, karena kelas tadabbur ini terbuka. Nah, gunanya apa? Setelah kita bisa membaca, tentu kita ingin tahu apa makna Al-Quran, bagaimana cara membaca tafsir dengan mudah atau memaknai ayat itu, apa yang Allah mau dari ayat-ayat itu.
Dan tentu aja target akhirnya itu untuk menambah iman dan juga amal kita. Selanjutnya, untuk metode selanjutnya, Ustazah Mega. Nah, ini untuk metode kita, yaitu pembelajarannya insya Allah interaktif melalui WA video call. Utamanya, setiap guru akan mengabsen setiap akan ada kelas, lalu akan menelpon melalui video call. Mohon di setiap waktu yang sudah disepakati oleh guru dan murid untuk ibu-ibu sekalian siap di waktu tersebut. Karena seringkali juga guru memiliki kelas yang lain, juga beliau juga memiliki kesibukan yang lain, mohon di waktu yang sudah ditentukan hanya 1 jam kok. Di situ untuk fokus hanya belajar sambil membuka kamera dan belajar yang aktif. Karena utamanya kita akan mempelajari teori secara 30% dan prakteknya 70%. Guru akan terus menanyakan kepada peserta dan akan terus meminta untuk peserta membaca. Tidak kelas seperti mengaji, kita mendengarkan saja, itu tidak seperti itu. Selanjutnya, dari satu guru itu sekitar 5-10 murid, kita akan belajar 2 kali sepekan, dan di setiap selesai Iqra 1, ada Iqra 1 2 bulan ataupun 1 bulan, akan ada EPTA, praktek dan teori. Nah, nanti di akhirnya, insya Allah akan bertemu lagi kita di evaluasi akhir untuk melihat bagaimana praktek ibu-ibu sekalian dan juga teorinya secara lisan. Jadi yang paling penting adalah teori secara lisan, bukan hanya tertera di tulisan gitu. Karena inti dari halaqah Quran itu saling antara guru dan murid secara langsung. Nah, nanti waktunya sekitar 12 menit. Kalau misalkan ibu-ibu mengalami kesibukan yang sangat-sangat atau sedang sakit atau lagi di mana, lagi sulit, minta waktunya 12 menit saja minimal untuk kelas tahsin dan talaki 15 menit. Bisa waktunya di awal, paling awal atau paling akhir. Kecuali ketika guru sedang ingin menjelaskan teori. Kalau sedang ingin menjelaskan teori, sedang men-share gambar anatomi atau gambar-gambar hukum-hukum tajwid, mohon semuanya hadir secara bersamaan. Tapi sisanya, bila ada yang darurat, bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Selanjutnya, untuk yang kelas talaki juga ya, seperti itu ya, kelasnya 5-10. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam kelas tadabur, kalau sudah lulus kelas talaki, kita akan masuk ke kelas tadabur, ada tadarus ahad namanya, di ahad malam, yaitu kita bersama Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, waktunya 45 menit kita mendengarkan kajian, kemudian tutorial bersama dengan tutor masing-masing, untuk menyampaikan tadabur dan amalnya sebanyak 15 menit, dan juga di setiap hari Jumat nanti ada tugas pemahaman. Selanjutnya, nah ini adalah kalender pendidikan kita di semester 2 2025 ini. Mungkin gambarnya kurang jelas, saya agak di zoom. Intinya di hari ini, di Juli tanggal 7 ini adalah pembukaan, maka besok baru kita mulai KBM-nya insya Allah bersama dengan gurunya masing-masing. Nah, akan terdiri dari minimal 20 minggu untuk belajar di dalam 1 semester ini. Ada 20 pekan, hingga kita akan bertemu lagi di bulan Desember di sekitar tanggal 20 sampai 21 bagi para peserta yang tahsin tahun lalu, yang sudah 1 semester, ataupun yang talaki yang akan lulus di bulan Desember. Tapi untuk ibu-ibu sekalian yang baru masuk, maka akan bertemu di ujian di bulan Juni tahun depan insya Allah. Nah, karena waktu belajar ini hanya singkat saja, kadang-kadang peserta merasa, oh 1 tahun saya merasa nggak cukup, 2 tahun saya merasa nggak cukup, nggak mau diluluskan. Nah, nggak bisa ya. Kalau di lembaga Markas Al-Hijaz ini, kalau sudah selesai, maka akan diluluskan. Diluluskan untuk apa? Untuk beramal lagi, untuk bisa mengajarkan lagi, ataupun belajar di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya. Nah, ini kita sudah umumkan ya sebelumnya kelas tahsin, ibu-ibu sekalian, silakan diperhatikan, yang mungkin sudah masuk ke dalam grupnya masing-masing ya, bersama ustazahnya masing-masing. Nanti akan berkenalan dengan ustazahnya secara langsung, ada di hari Senin, Rabu, Selasa, Rabu, Senin, Kamis, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, gitu ya. Senin dan Kamis, ada yang malam, ada yang pagi. Tentu aja hierarkinya adalah ketika kita belajar, maka kita harus mengikuti waktu guru kita menyediakan waktu. Nanti kalau kita sudah menjadi guru, maka murid akan mengikuti waktu kita. Jadi
di kelas ini mungkin ibu-ibu juga ada yang sudah menjadi guru, maka ketika ibu menjadi guru, silahkan ibu menyesuaikan dengan waktu ibu sendiri. Tapi ketika kita menjadi murid, mohon untuk mengikuti waktu yang telah disediakan. Selanjutnya untuk kelas talaki, seperti ini ya, kelas talaki juga dengan berbagai guru dan berbagai waktu agar masuk ke dalam kelasnya masing-masing sesuai dengan waktunya. Dan mohon untuk kelas talaki mempersiapkan Quran Rosem Usmani. Bisa cetakan Madinah atau bisa cetakan Indonesia, As-Sohib. Dan kalau misalkan ada kendala, insya Allah kita akan membagikan Quran wakaf bagi yang tidak memiliki Quran Rosmul Usmani. Tapi untuk peserta tahsin, diwajibkan memiliki Iqra Rasm Usmani seperti yang ada di dalam grup dan juga buku Tajwid Asy-Syafi'i dan bisa membelinya bersama dengan Markas Al-Hijaz. Seperti itu. Dan bila ada yang belum memilikinya, mohon segera mengabarkan agar dikirimkan dan segera membeli bukunya. Selanjutnya, oke, nah jadi ini nanti secara singkat kita akan melalui beberapa minggu, nanti kita akan masuk ke dalam Iqra 1. Apa sih yang dilihat? Bagaimana makhorijul huruf itu, gimana kesempurnaan harokat itu, gimana mengucapkannya, memahami anatomi organ pengucapannya, menghafalkannya. Sehingga ibu hafal praktek dan teorinya, hafal teorinya dan juga muskin prakteknya, itu targetnya. Selanjutnya, nah itu nanti akan dilakukan dalam 16 pertemuan atau 2 bulan, dihabiskan dalam 2 bulan. Ngapain aja ya Iqra 1 2 bulan? Nah, karena pelajaran kita detail dan ibu harus hafal. Makanya di sini ibu harus serius dalam belajarnya. Selanjutnya di Iqra 2, nanti ada target-target tersendirinya juga. Kita akan mempelajari sifat-sifat huruf, menghafalkannya, terus bagaimana mengenal cara membaca huruf sambung. Tentu aja ibu mungkin sudah bisa ya, nggak ada yang terbata-bata di sini. Tapi fasih juga membedakan 1 dan 2 harakat, maksudnya mat tobi'i 1 dan 2 harakat sudah tidak terlewat lagi. Selanjutnya nanti di Iqra 3 ada pembelajaran tersendiri mengenal bagaimana madsila, bagaimana saat wasol dan wakof. Kita akan memfasihkan juga pelajaran kita selanjutnya. Kemudian di Iqra 4, nah ini di Iqra 4, 5, 6 harus mulai hati-hati karena di sini banyak hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwidnya harus kita hafalkan, kita pelajari, kita fahami. Mungkin ibu-ibu sekalian sudah bisa prakteknya tapi teorinya kurang, atau teorinya sudah bisa tapi prakteknya kurang. Jadi setiap murid pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti guru akan menyesuaikan pencapaian setiap muridnya itu akan spesial seperti pasien gitu ya. Jadi satu-satu akan ditangani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan guru akan mencatat apa sih kebutuhan ibu 1, 2, 3, 4 tentunya berbeda. Dan nanti akan disesuaikan. Kemudian selanjutnya, ya di Iqra 4, 2 bulan, Iqra 5 juga dalam 2 bulan, Iqra 6 juga kita habiskan dalam waktu 2 bulan. Nah, nanti di setiap pembelajaran sampai akhir nanti ada ujian lisan, praktek, dan teori. Nah, baik. Ini untuk kelas talaki, untuk teman-teman, untuk ibu-ibu sekalian yang sudah naik dari kelas tahsin, sekarang udah kelas talaki, inilah pembelajarannya. Yaitu kita akan mulai dari surat Al-Fatihah, dari ta'awuz dan bismillah aja dalam 2 pertemuan. Kemudian kita bagi Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 4, lalu ayat 5 sampai 7, sampai ibu-ibu semua mutskin dan tentunya targetnya memperbaiki bacaan sholat ibu ya dalam surat Al-Fatihah. Lalu lanjut ke surat-surat pendek dulu, baru kita naik ke atas supaya fasih dalam semua prakteknya. Jadi lebih fokus di praktek. Jadi ibu-ibu lebih banyak belajar teori, fokusnya tuh di kelas tahsin. Nanti di kelas talaki itu akan banyak praktek. Kalau ibu sudah nggak salah, berarti maknanya ibu sudah paham dan mungkin nggak diulangi lagi sama gurunya. Selanjutnya, sebenarnya sebelumnya ada kelas tahfiz untuk menghafalkan Al-Quran, tapi nanti mungkin ibu-ibu bisa menghafalkannya secara mandiri atau secara offline dengan gurunya masing-masing di dekat rumah. Oke, baik. Itu saja dari saya untuk teknis pembelajaran. Bagi ibu-ibu sekalian, bila ada yang masih kurang jelas, silahkan dibuka pertanyaan. Baik, Barakallahu Fiik. Terima kasih Ustazah Mega. Baik, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz Dhani atas penyampaian
mengenai tentang teknis pembelajaran Tasin from home. Oke, kita lanjut yang berikutnya adalah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi bagi ibu-ibu semuanya yang ingin bertanya, dipersilahkan mungkin dengan raise hand atau boleh langsung menyalakan mic tapi bilang dulu namanya saya gitu. Jangan langsung pertanyaan ya. Nanti bentrok. Silahkan, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bebas ya, tidak hanya kelas Tasin, boleh kelas Talaki juga. Atau mau bertanya melalui kolom chat juga boleh, nanti disampaikan. Silahkan. Silakan ibu-ibu, mumpung ada Ustazah Mega, ada ada saya dan guru-guru yang lain di sini. Silakan kalau ada yang masih belum jelas. Ada Oke, di kolom chat, Ustazah. ada pertanyaan dari Ibu Miranti Enda Lestari. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib punya ikro ya Ustazah. Saya udah punya tapi kalau harus beli nggak apa-apa. Langsung jawab apa gimana Ustazah? Langsung dijawab aja, Ustazah Mega. Oke. Ibu dilihat dulu ikronya tadi seperti disampaikan di awal kita menggunakan ikro Rosam Usmani. Kalau sudah punya ikro Rosam Usmani tidak apa-apa, tidak usah beli lagi gitu. Tapi kalau misalnya belum nggak usah. Kalau misalnya belum boleh beli yang udah disampaikan di grup ya untuk gambarnya ya. Jadi kalau nggak salah kan di kalangan kita itu beredarnya ikro dari Departemen Agama ya. Nah, kalau kita di sini pakainya menggunakan Rosa Musmani. Nah, itu yang seperti di layar, Ustazah Hani. Jika sudah punya, tidak usah beli, tidak apa-apa, ya. Tapi dilihat dulu ya isinya. Kadang yang itu, kadang ada yang cetakannya Rosa Musmani ya, tapi isinya yang untuk kelas cepat gitu kalau nggak salah. Kalau dari Depak berarti harus punya yang Rosa Musmani Ibu, karena kita pakainya yang Rosa Musmani. Seperti itu Ibu Miranti, Insya Allah. Nanti kenapa apa beda-bedanya isinya dalamnya nanti dipelajari bersama dengan ustazahnya masing-masing. Nah, seperti itu ya Ibu Miranti ya. Barakallahu fikum. Oke, selanjutnya silahkan. Boleh melalui kolom chat. Sama-sama Ibu. Nanti ditunggu ya jawabnya. Oke, ibu-ibu yang lain silahkan jika ingin ada bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Risna. Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kelas laki apa akan ada ujian rutin mengisi Google Form dan EPTA setiap selesai materinya seperti di kelas tahsin? Nah, silakan Ustazah Hani. Oh iya, kalau kelas laki tidak ada ujian rutin, tapi rasa-rasanya setiap kita lagi kelas itu seperti ujian rasanya. Karena kalau misalkan kita ada salah membaca, pasti ditanya kenapa salah, apa ada pemahaman yang berbeda, atau kenapa maksudnya ini, kenapa maksudnya itu, kenapa dibaca seperti ini gitu. Jadi kalau talaki, jadi ibu akan merasakan di halakoh tuh akan interaktif. Jadi ujiannya hanya akhir aja setelah 1 tahun bertemu dengan guru yang lain, ujian gitu. Tapi sepanjang perjalanan itu rasanya sih seperti ujian gitu ya. Jadi walaupun utamanya sih prakteknya, kalau prakteknya sudah bagus ya nggak ditanya. Tapi kalau ada yang salah, kayak kenapa ya kok bisa salah? Ya, betul. Seperti itu. Oke, seperti itu ya kepada Ibu Risna. Semoga dapat difahami. Jadi agak sedikit berbeda memang dari tahsin. Kalau talaki agak waktunya kan lebih santai dikit ya. Tapi tetap serius di dalamnya ya. Karena setiap hari setoran berasa seperti ujian juga gitu kan. Nanti akan dinilai juga sama ustazahnya. Seperti itu ya. Masya Allah barakallahu fikum. Jazakallahu Ibu Risna. Selanjutnya yang lain silahkan. Boleh diketik di kolom chat. Atau mau bersuara juga boleh. Silakan, mungkin kita masih punya waktu nih. Ya, silakan ibu-ibu sekalian. Ada yang masih bingung? Ustazah, saya mau nanya kalau ini sama nggak ya bukunya? Dengan ibu siapa ini? Saya dengan Tetiana, Bu Yana, Bu Oke, Ibu. Ustazah. Panggilannya Bu Yana ya? Oke, Ya, bagus. nah, saya punyanya ini sama nggak ya? Ya, kalau yang itu Departemen Agama, jadi berbeda.
Oh, berbeda ya. Waduh, berarti Ah, saya harus beli ya. iya. Nyampe nggak ya besok? Aduh, Insya Allah, insya Allah. Nah, iya itu yang tadinya di sama. layar. Oh, ya Mm-mm. nyampe nggak ya besok? Saya kan kan besok baru mulai belajarnya. Mm-mm. Nggak apa-apa, insya Allah ada keringanan dari ustazahnya. Ya udah, nanti saya pesan saja. Nggak apa-apa ya. Kalau Eh, ini menunggu. sama ya. Ya, boleh Ibu. Nah, ya itu sama Ibu. Jadi belinya aku ikro aja. Ya, Masya ya Allah, saja barakallahu makasih. fikum. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Berikutnya. Yang lain silahkan. Ada, silakan ibu-ibu. Di, eh, sudah kenal semua sama gurunya masing-masing? Sudah Sudah masuk ke masuk dalam belum? grup belajar atau ada yang belum masuk ke dalam grup belajar? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dari Kak Amelia. Assalamualaikum Ustazah. Untuk kelas talaki, apakah Al-Quran Usmaninya pakai yang ada terjemahannya atau mushaf saja? Bebas ya, Quran Usmaninya yang pakai terjemahan ataupun tidak. Itu ada terjemahannya bagus sambil kita baca, tapi yang full pun memang apa-apa juga bagus. Sudah kenal dengan Ustazah insya Oh, Allah. Masya Allah, barakatuh. Ibu ini. Oke, seperti itu ya Ibu Meli ya. Jadi boleh bebas ya mau terjemahannya atau tidak terjemahannya. Yang penting paling utama adalah rosemnya ya, yaitu Rosem Usmani. Alhamdulillah tadi sore saya beli Ikro Rosem Usmani di toko buku karena sudah mulai KBM. Masya Allah, mumtaz Ibu, barakatuh. Penting jangan ketukar aja ya dengan yang Depak ya. Oke, yang lainnya silahkan. Biasa jazakallahu khairan wa iyyak ya, Bu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Terkait mungkin absensi, kehadiran, silahkan ditanyakan. oh ya betul. Boleh deh Ustazah Mega, gimana tuh tentang absensi? Jadi file dulu nih. Ya, absensi ya. Kalau bisa jangan bolos mulu ya. Karena nanti kalau bolos langsung di kick. Ya, langsung dikasih SP. Dia kasih SP dulu. Biasanya sama ustazahnya terlalu baik ya sama pengajarnya. Dikasih SP 1 dulu, SP 2 baru SP 3 dikeluarkan ya. Insya Allah. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan memudah-mudahkan dalam izin ya. Kalau memang kita lagi bisa, silahkan disempatkan. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali lagi memudah-mudahkan untuk izin, karena sayang sekali ilmunya ya. Al-Quran as bisa dipesan di markas nggak Ustazah? Sebenarnya sih nggak dipesan ya. Tapi kadang-kadang kita ada Quran wakaf. Kalau pas kita lagi ada Quran wakaf maka akan bisa kita bagikan. Tapi sisanya kalau pada Allah sedang nggak ada gitu, mungkin ibu-ibu bisa di apa market di Shopee Pak. ya Shopee. di toko buku batikan atau di Atau di online. online. Mm-mm. Itu Ibu Suraya, Masya Allah. Ustazah, Yang lainnya mau tanya silakan. Ustazah? Oh ya di program. Ya, Ibu Tatiana ya. Oke, silakan. Ya, ini kan jadwal saya tuh hari Selasa sama Rebo. Kalau ya saya kan kerja di kantoran juga. Maksudnya itu kadang-kadang saya usahakan untuk pagi itu. Cuman kalau ada misalnya meeting dadakan urusan dari kantor yang tidak bisa saya skip, nah berarti kan saya izin. Nah kalau izin itu untuk lanjut pelajarannya gimana Ustazah? Apa saya ngulangnya dari mana gitu loh? Maksudnya kan berarti kan saya ketinggalan jadinya untuk 1 jam itu gitu. Itu apakah nanti ada jam tambahan yang harus saya ikutin atau gimana tuh Ustazah?
Ya, baik, Barakallahu fiik, Ibu. Nah, tentu aja kita akan ketinggalan kereta ya, karena tadi kan ada Iya. RPS-nya, ada per Mm-mm. harinya itu sudah ada targetnya apa yang Iya. harus dicapai. Nanti kalau gurunya berbaik hati mau memberikan kelas badal, kelas penggantinya, Alhamdulillah kalau gurunya ada waktu. Tapi kalau enggak, keretanya akan tetap jalan sesuai dengan targetnya per harinya masing-masing. Maka nanti Ibu harus catch up lagi sendiri atau bertanya gitu ya, ini maksudnya apa di tempat yang ketinggalan. eh Seperti itu Bu kira-kira. Tapi biasanya sih ustazahnya baik-baik ya. Nanti akan dijelaskan juga gitu. Walaupun ya sambil murojaah gitu kan, murojaah pembelajaran sebelumnya pasti Ibu juga bisa dapet tuh hikmahnya. Lalu dilanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Gitu, Bu. Oke. Ya, mudah-mudahan sih saya akan usahakan untuk hadir terus ya. Iya. Karena ini juga sangat berguna buat diri saya sendiri juga gitu. Ini cuma kalau seandainya itu aja yang agak susah untuk dibagi waktunya gitu. Misalnya kalau harus menghadiri meeting dan saya nggak bisa skip gitu loh, yang harus hadir gitu. Itu aja sih. Iya, baik, Itu nggak aja apa-apa. Ustazah. Iya, nanti Terima izin aja kasih. sama gurunya di kelas, izin sama gurunya di Baik, kelas. Nah, semoga ada waktu yang lainnya untuk tambahan. baik. Makasih Ustazah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah, Barakatuh. Jazakallah Ibu Tatiana atas pertanyaannya. Berikutnya ini ada yang nanya lagi di kolom chat. Assalamualaikum, Sada. Kalau kita sedang haid, gimana ya? Terima kasih. Ini dengan Bu siapa nih? Tulisannya Oppo doang nih. Hmm. Ya, Silahkan, Sada. ya, Masya Allah. Yang di Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diperbolehkan saat haid itu kalau kita ambil mas dari Syekh bin Bas ya, diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran. Menurut pendapat ulama yang paling kuat untuk membaca Al-Quran. Tapi yang tidak diperbolehkan itu memegang mushaf. Karena kalau lagi junub atau lagi, ya kan, tentu aja sedang haid, tidak memegang mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran yang eh, kertas Al-Quran yang isinya Al-Quran aja, tanpa ada terjemahan, tanpa ada bahasa lain. Ketika di dalam mushaf lebih banyak bahasa lain daripada Al-Quran itu sendiri, maka itu dianggap sebagai ya buku, kitab gitu ya. Sebagai buku, maka kita boleh menyentuhnya. Tapi tentu aja untuk memuliakannya, ya kita dengan sebaik-baiknya, kita dengan wudhu dalam keadaan suci. Namun dalam hal ini kita bisa juga ambil pendapat kita berniat untuk sedang mempelajari ilmu, nah gitu kan. Kemudian juga di dalam Iqra itu tidak semuanya isinya Al-Quran kan, ada hanya alif, ba, ta, ada ya kan, banyak yang bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Qurannya hanya di Iqra 4 ke atas itu biasanya. Nah, itu jadi kita memegangnya pun tidak masalah kalau kita mengambil pendapat yang demikian. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Barakatuh. Oh Seperti iya, itu ya, mungkin Ibu iya. Oppo, CPH. Iya ya, ibu siapa Oke, itu ya? Mungkin itu untuk kelas talaki mungkin ya pertanyaannya ya. Karena kan kelas talaki itu perlu mushaf ya. 30 ya. Kalau Iqra kan ya seperti buku ya. Mm. Dan itu Assalamualaikum. tidak diharamkan. Ya, Ibu. Assalamualaikum Bu Ustadz. Mau tanya, saya juga Retno. Silakan. Nah, itu proses pembelajaran gimana ya kalau waktu saat tatap muka tuh apa kita berenam-enamnya itu bareng gitu apa gantian satu dulu gitu? Ya baik, terima kasih Bu Dia. Semua enam-enamnya akan ditelepon secara bersamaan. Jadi WhatsApp Oh, video call itu dulu sih maksimal 8 ya Ustazah Mega, sekarang mungkin bisa lebih banyak ya. Jadi Iya. ditelepon bersamaan, lalu mulai bersamaan, kemudian nanti bacanya mungkin bergantian. Ada ibu ini baca dulu, baca ini sambil mengantri, mungkin ibu gak apa-apa tuh untuk kamera, tapi kalau nanti pas ibu baca ya dibuka lagi kameranya. Atau pas lagi belajar teori dulu di awal, ya semua buka kamera, semua belajar bareng-bareng. Atau baca masing-masing dulu, baru di akhir akan menjelaskan teori lagi. Nah, itu jadi fleksibel ya Bu ya. Tapi caranya adalah ditelepon bersamaan. Dulu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Ibu Dia. Oke, ini ada yang tanya lagi. Talaki dari Ibu Tianti Nasution. Talaki berapa bulan ya Ustazah? Siapa ini? Bu Tianti Nasution.
Oh ya, baik. Barakallahu fiik. Talaki tadi ya, tetap 2 semester 1 tahun. Semester pertamanya surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat An-Nas sampai surat Al-Lail ya. Dan selanjutnya di semester selanjutnya sampai di surat An-Naba. Jadi mirip-mirip sama Tasin ya waktunya ya. Cuman pembelajarannya. Iya, betul. Juga 2 semester juga, tapi bedanya hanya 1 kali sepekan. Mm. Jadi lebih ringan. Di sisa waktunya nanti bisa baca sendiri atau baca dengan guru-guru offline, silakan. Iya betul. Jadi kalau yang talakinya baru masuk bulan ini berarti nanti ujiannya adalah di tahun depan gitu ya. Di bulan Ya, Juni ya. Juni 2026 ya, insya Allah. Ya. Oke, baik seperti itu Ibu Tianti Nasution. Ada lagi yang lainnya? Silahkan. Masih kami buka. Sudah di penghujung nih. Sisa-sisa terakhir, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu semuanya? Oh iya Ibu. Ada lagi? Mungkin cukup kali ya. Ya, boleh. Ustazah Mega mungkin kita cukupkan. Ya baik. Alhamdulillah kita. Oh ada lagi terakhir. Oke. Terakhir Ustazah, kalau untuk kelas tasin berapa kali ya ujiannya? Ujiannya banyak setiap EPTA. Berarti minimal 6 kali, sampai 7 kali di evaluasi akhir. 6 kali Bu, setiap EPTA selesai ujian Bu. Ikro 1 selesai ujian, Ikro 2, Ikro 2 selesai ujian, Ikro 3. Itu ujiannya tapi biasanya bersama dengan gurunya ya. Tapi kalau kenaikan selesai Ikro 6, nah biasanya itu mungkin sebutnya kita ujian besar gitu ya, ujian umum atau ujian akhir sekolah gitu ya. Itu biasanya ujiannya di rolling dengan ustazah yang lain yang akan menguji seperti itu. Dan ujiannya berarti kalau ada di Ikro 6 ujiannya all semuanya ya. Pembelajaran di Ikro 1 sampai dengan di Ikro 6. Seperti itu Ibu Wulandari. Insyaallah. Ya ada lagi sebelum ditutup? Tapi insya Allah mudah ya Ustazah Mega. Semoga Ya, insya Allah mudah. Karena yang ujian sama gurunya kan biasanya lebih nggak deg-degan ya. Deg-degannya nanti di akhir. Ketika ujian kenaikan. Dari Ikro 6 ke kelas laki. Oke, baik. Syukran hafal Ibu. Oke, insya Allah. Ya, semangat ya Ibu ya. Semuanya ya. Oke, karena sudah nggak ada lagi ya. Mungkin kita cukupkan ya. Rangkaian dari pembukaan Tahsin Akhwat from Home ya. TFH from Home ini. Di angkatan ke-12. Alhamdulillah kita sudah sampai di angkatan ke-12. Semoga dengan dimulainya program ini insya Allah besok ya. Kita masuk ke kelas Selasa, Rabu, dan seterusnya. Silakan menjalankan aktivitas kembali. Berikut juga dengan peserta yang sedang berjalan saat ini, yang sudah semester kedua. Ya, silakan dilanjutkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberkahi langkah kita ya dalam menapaki jalan ilmu dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mari kita juga jaga semangat kita, ya, jaga keikhlasan kita dan istiqomah kita, ya, dalam proses belajar ini. Karena belajar tahsin itu berbeda dengan belajar yang lain, ya. Perlu sabar, ibu-ibu, ya, dan istiqomah. Kalau enggak nanti tengah jalan menyerah, gitu ya. Makanya tadi ada yang menyampaikan dengan bertemu dengan kelompok ya, saling menguatkan gitu kan ya. Insya Allah bisa, jangan lupa minta doanya sama Allah ya, minta doa sama Allah supaya dimudahkan lisan kita dalam mengucapkan huruf-huruf yang susah-susah ya. Seperti itu. Sebenarnya nggak susah, semuanya mudah ya. Insya Allah seperti itu. Baik, kalau gitu kita akhiri ya penutupan dari program ini. Kita baca doa kafaratul majid bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada ibu semuanya. Selamat belajar, semangat terus ya insyaallah. Barakallahu fikum ibu semuanya. Terima kasih Ustazah Terima Mega. kasih banyak semuanya. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas kehadirannya. Ustazah sekalian ya. Tadi. Sama-sama.